hari Minggu bagi kita semuanya. Dan selamat beribadah, terkhusus kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang masih beribadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan minggu ini. Kami dapat bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Dan kami dapat memuji memuliakan Tuhan melalui nafas hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan kami hendak bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan terlebih dahulu Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Sehingga kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sapaan firman Tuhan bagi kita semuanya di dalam minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Melalui Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacanya untuk kita semuanya, mari kita ikuti dan kita simak bersama-sama demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sesuai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita pada minggu ini Bapak, Ibu, dan Saudara, bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal bekerja. Jemaat yang ada di Kolose merupakan jemaat rintisan dari Epafras, yaitu kawan sekerja dari Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus mengirimkan surat ini, dia masih berada di dalam penjara. Ketika itu dia membela Kristus dan membela Injil. Namun di dalam pengamatannya, Rasul Paulus tahu apa yang terjadi dengan jemaat di Kolose. Sebab jemaat itu menghadapi ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran baru seperti halnya Gnostik. Gnostik atau Gnosis ini berasal dari kata mengetahui. Dan aliran ini menganggap bahwa pengetahuan yang tertinggi itu bukanlah Alkitab, tetapi bersumber dari mistis, bersumber dari hal-hal yang gaib, sehingga ajaran ini juga menimbulkan pemahaman yang dualisme, ketidaksetiaan di dalam mengikut Kristus, karena senantiasa berpikir tentang hal-hal yang mistis. Sebagai seorang rasul Paulus mengajarkan tentang Kristosentris, Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan juga terutama dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 9, supaya orang Kristen memiliki hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan, bukan dari hal-hal yang gaib atau duniawi. Karena itu firman Tuhan pada saat ini juga berbicara tentang hal bekerja
tentang kehidupan manusia. Sehingga di dalam pekerjaan itu juga setiap orang memikirkan Allah. Setiap orang juga bekerja karena Allah, bukan karena manusia. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam firman Tuhan, "Hai hamba-hamba, taatlah kepada Tuhanmu dengan tulus seperti Tuhan." Pengertian hamba di sini di dalam kehidupan orang-orang Yahudi dahulu, bahwa hamba ini harus benar-benar taat karena dia tinggal di tempat tuannya. Seorang hamba harus mengikuti perintah dari tuannya. Dan kebiasaan-kebiasaan ini juga lah yang dianut oleh Rasul Paulus masih, bahwa seorang hamba itu memang benar-benar harus taat, harus hormat, mengikuti perintah daripada tuannya. Karena di dalam bekerja, jikalau seorang hamba itu taat kepada tuannya, maka dia akan bekerja dengan tulus. Bukan hanya dia bekerja aktif ketika dia berada di depan tuannya, tetapi apapun situasi kondisinya, maka dia harus tetap bekerja dengan tulus. Bukan karena mau dianggap baik saja, mau dianggap sebagai orang yang hormat saja, tetapi benar-benar dengan ketulusan hati. Karena itulah ada ungkapan yang mengatakan bahwa bekerja adalah abudah, bekerja adalah ibadah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, seperti dikatakan di dalam ayat 23 tadi. Karena itu apapun pekerjaan kita, apapun yang mau kita kerjakan, maka kita harus melakukannya itu untuk Tuhan. Kita harus dapat beradaptasi, terutama dengan atasan kita. Berbeda Bapak, Ibu, dan Saudara kalau orang yang bekerja untuk Tuhan dengan orang yang bekerja untuk manusia. Orang yang bekerja untuk Tuhan, maka dia akan bekerja dengan tulus, dia akan bekerja dengan ikhlas, dia bekerja dengan tulus, jujur, dia penuh tanggung jawab. Maka bekerja itu dengan sepenuh hati, sehingga nampaklah jati diri kita, baik di dalam pekerjaan apapun itu, maka kita adalah orang-orang Kristen. Tetapi kalau orang-orang yang bekerja hanya untuk manusia, seperti dikatakan firman ini juga, maka dia akan ambil muka saja. Dia akan berpura-pura. Bahkan mungkin dia sampai melakukan penipuan, korupsi. Terlebih lagi orang-orang yang memiliki motivasi bekerja untuk uang, hanya mencari keuntungan. Orang yang demikian, jikalau dia membuka usahanya sendiri, maka dia akan rubuh. Dia akan bangkrut dengan sendirinya. Karena motivasinya hanya uang. Mungkin ada penipuan di dalam pikirannya, mungkin ada kecurangan. Atau orang yang bekerja bagi orang lain, atau dalam sebuah instansi, sebuah jabatan, kalau dia hanya bekerja untuk dirinya saja, maka hawa nafsu akan datang, kecurangan-kecurangan. Maka dia akan bekerja tidak dengan tulus. Dia hadir bekerja hanya karena atasannya dan takut karena atasannya. Sama dengan perkataan orang, atasan tidak pernah salah. Jikalau atasan salah, maka lihatlah pasal nomor 1. Sehingga atasan tidak memiliki kesalahan, hanya itulah yang dimilikinya. Sehingga hanya ada ketakutan di dalam pekerjaannya. Setiap manusia memerlukan uang. Tetapi uang bukanlah motivasi awal di dalam bekerja. Karena jikalau orang hanya memikirkan uang, maka seberapa banyak pun uang yang dipikirkan atau kecurangan apapun yang akan dipikirkan, maka semuanya itu akan hangus, akan amruk. Orang bekerja tidak akan menampakkan hasilnya. Sekeras apapun dia akan bekerja, semuanya akan menjadi sia-sia. Orang yang bekerja untuk Tuhan, dia akan bekerja mensyukuri segala sesuatu. Apapun yang dia kerjakan dan apapun yang dia terima, dia akan bersyukur untuk segala sesuatu.
Orang yang bekerja dengan motivasi keinginan dan uang, maka yang ada di dalam pikirannya hanya untuk memuaskan dirinya. Akhirnya apapun akan dia lakukan. Kebohongan demi kebohongan akan dia lakukan di dalam pekerjaannya. Orang yang demikian tidak akan pernah puas. Bahkan di dalam pengaruh jemaat mula-mula itu, ketika gnosis ataupun mistis-mistis masuk di dalam jemaat itu, orang akan berpikir untuk mencari kebutuhan hidupnya dengan hal-hal yang di luar pikirannya. Lalu timbul hal-hal yang negatif di dalam dirinya, seperti konteks kehidupan manusia. Kalau bisa tiba-tiba menjadi kaya, atau tiba-tiba dapat uang dengan tiba-tiba, atau orang katakan uang turun dari langit. Ada orang katakan lagi, Bapak Ibu dan Saudara, maunya kita dapat togel supaya kita tiba-tiba kaya katanya. Akhirnya itulah motivasi seseorang ini. Ada ungkapan orang, uang setan dimakan setan, maka semuanya itu hanya bersifat manusiawi. Itulah yang terjadi dengan jemaat di Kolose. Pengaruh-pengaruh kehidupan membawa pengaruh buruk dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka hanya dalam hawa nafsu. Mereka bekerja untuk keinginan mereka saja. Dasar dari iman itu tidak berakar di dalam hidup mereka. Mereka juga hidup di dalam pengaruh duniawi ini, sehingga ada banyak penipuan-penipuan, sehingga banyak ada kecurangan-kecurangan, bahkan tega menghancurkan orang lain untuk kesenangan diri sendiri. Bahkan ada orang yang tidak hormat terhadap atasannya karena ambisi yang berlebihan. Kalau bisa saya menjatuhkannya lalu saya duduk di sana. Orang tidak peduli dengan kelasnya, yang penting dia mau memuaskan diri. Bahkan di dalam bekerja juga ada orang yang menumbalkan atau mau menghancurkan orang lain untuk menutupi kesalahannya. Seperti orang yang bekerja di dalam instansi, di dalam lingkaran setan. Oknum-oknum yang bermain, yang hanya untuk dirinya sendiri. Itulah dikatakan firman Tuhan, hai hamba-hamba, taat hormati atasanmu, tuanmu, yang memberikan pekerjaan kepadamu, yang memperhatikanmu, sehingga kita wajar untuk bertumbuh. Sehingga ketika kita menduduki sesuatu, kita mendapatkannya karena hal yang wajar, karena kemampuan, ketekunan, usaha kita, bukan karena korupsi, kolusi, nepotisme. Itulah yang perlu kita kejar dan kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Yang selanjutnya lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita bekerja, maka kita juga harus peduli terhadap orang lain. Ada kasih, ada etika di sana, ada unsur kekeluargaan, kerjasama, peduli dengan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita akan bertumbuh bersama-sama dengan orang lain. Tidak ada orang yang datang dengan tiba-tiba menjadi sukses. Maka ketika orang bekerja karena itu dihasilkan dengan proses, maka itu akan bertahan lama. Dia akan benar-benar menunjukkan kualitasnya. Maka dia akan berbahagia dan terpuaskan karena segala sesuatu datang melalui proses, sehingga itu harus dihargai. Jangan bekerja mengorbankan orang lain. Jangan bekerja hanya mencari keuntungan, atau jangan bekerja dengan kesombongan. Karena pangkat tinggi lalu dia menjadi sombong, tidak mengingat dirinya. Maka bekerja itu membutuhkan orang lain, teamwork, bekerja sama, saling membantu, bersinergis. Jangan ada kecurangan, tetapi dengan penuh kejujuran, ketulusan, keikhlasan karena Tuhan. Sehingga kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kita menerima hasil kerja kita, kita mengucap syukur apapun itu. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bekerja untuk Tuhan juga Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam bekerja kita selalu ingat Tuhan. Tuhan juga bekerja.
Dia menciptakan segala sesuatu selama 6 hari. Maka dia juga pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Sebagai orang percaya kita juga tahu ketika kita bekerja kita harus beristirahat. Kita juga tahu kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus beribadah kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat Tuhan harus kita syukuri di dalam segala hal. Kita mengingat kapan kita harus beribadah kepada Tuhan. Ada cerita seorang supir, bahkan seorang supir juga dia bekerja antar kota. Ketika dia melewati sebuah gereja pada hari Minggu, dia mengingat akan ibadahnya kepada Tuhan, lalu dia singgah dan untuk beribadah. Terkadang saudara-saudara kita juga supir-supir ini, saudara muslim kita ini, mereka menjadi contoh juga bagi kita. Ketika mereka melihat masjid, tempat ibadah mereka, mereka singgah dan beribadah. Bagaimana kita juga dapat melakukan hal yang demikian? Jangan kita hanya bekerja. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya itu adalah kesia-siaan. Maka ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Ada manusia untuk menanam, ada waktu manusia untuk menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan semuanya menjadi sia-sia. Adong do tikina, adong do masana. Semua ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya sibuk untuk mencari kebutuhan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bekerja untuk Tuhan. Jikalau kita bekerja untuk Tuhan, maka hidup kita ini penuh dengan ungkapan syukur, pujian kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Kerja untuk Tuhan. Hidup Jemaat nomor 363 bait kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Puji Yesus di dalam setiap pekerjaan kita. Jangan pernah bersungut-sungut untuk pekerjaan apapun. Kita boleh bekerja dinilai oleh orang. Kita boleh bekerja dibiayai atau diberi gaji oleh orang. Tetapi apapun pekerjaan itu, kita harus melakukan untuk Tuhan. Dengan ketulusan hati, dengan kejujuran hati, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga itu menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkat Tuhan akan berlimpah-limpah dan mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus Yesus, seperti firman Tuhan untuk kita pada saat ini dengan tema bekerja untuk Tuhan. Jikalau kita bekerja untuk Tuhan, maka kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jikalau kita hendak menghasilkan berkat di dalam kehidupan kita, percayakan kepada Tuhan. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Dengan doa kita, maka niscaya pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita dipercaya dalam hal-hal yang kecil, maka kita akan dipercaya kepada hal-hal yang besar. Maka dalam pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bekerja bagi Tuhan. Jika kami bekerja dengan ketulusan, keikhlasan hati kami Tuhan, dengan penuh tanggung jawab kami kepada Tuhan. Walaupun kami digaji oleh orang lain, walaupun kami bekerja untuk orang lain, tetapi jikalau kami bekerja melakukannya itu sebagai abudah, ibadah, untuk kemuliaan Tuhan, maka kami melakukannya dengan penuh sukacita. Bahkan dalam pekerjaan kami selalu mengingat Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan,
Engkau telah terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana bekerja di dalam hidup kami. Ada waktunya bekerja, ada untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga biarlah kiranya Tuhan, kami terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, sehingga berkat-berkat kehidupan kami akan ditambahkan. Sehingga ketika kami melakukan pekerjaan kami melakukan dengan penuh sukacita karena Tuhan. Bukan manusia, tetapi karena Tuhan. Karena segala sesuatu bersumber daripada Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.